Pemirsa Siang kita awali dengan informasi sidang peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat 26 Juli dengan agenda mendengarkan tanggapan dari pihak termohon, yakni Kejaksaan. Agenda sidang hari ini berisi tanggapan dari pihak termohon, yakni Kejaksaan Negeri Cirebon. Termohon menilai bahwa bukti baru dari pihak Saka Tatal hanya berdasarkan asumsi dan tidak beralasan hukum. Sidang seharusnya dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Saka Tatal, yakni kakak Selis. Namun majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang dan melanjutkan Selasa depan pukul 10 pagi. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal memohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan dua anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus Vina Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Hal ini untuk menguatkan novum baru yang dihadirkan kuasa hukum Saka Tatal, yakni berupa foto-foto kondisi korban Vina dan juga Eki serta kondisi motor korban. Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Bukti pamungkas ini diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan memperkuat fakta Saka Tatal tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan. Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program rakyat bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti kedelapan, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti kesembilan, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dugaan kecelakaan dalam kasus Vina juga diungkapkan tim kuasa hukum Saka Tatal dan 5 terpidana lainnya. Hal ini ditunjang oleh foto temuan potongan daging di baut tiang penerangan jalan umum di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat atau lokasi ditemukannya jasad Vina dan Eki. Kasus dugaan pembunuhan Vina terus berkembang. Belakangan makin banyak pihak yang meyakini peristiwa tersebut adalah kecelakaan. Salah satunya kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, yang menyebut hal tersebut ditunjang oleh bukti foto potongan daging di baut jembatan penyeberangan umum. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi
sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Tak hanya itu, Ketua Umum Peradi, Oto Hasibuan, yang juga kuasa hukum 5 terpidana lain dan saksi kasus, menyebut bukti yang dimiliki dapat menyangkal bahwa tewasnya Eki dan Vina akibat dianiaya para terpidana. Kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Oke. Kalau mayat itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayat dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis nggak ada barang ini. Foto temuan potongan daging itu pun dijadikan dasar bagi kuasa hukum Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali status hukumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Marliana, kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan mantan terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Dan kita sudah terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cirebon. Baik, selamat siang Faisal. Apa saja poin-poin penting yang disampaikan dan update terbaru di sana? Silakan Faisal. Iya, Nata dan juga pemirsa, memang untuk hari ini agendanya adalah pembacaan jawaban dari jaksa selaku termohon atas memori PK yang diajukan oleh Saka Tatal. Di mana pada intinya, Nata dan juga pemirsa, memang jaksa menolak seluruh memori PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal. Tadi juga sempat dijelaskan oleh jaksa selaku termohon memang novum atau bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal ini bukanlah bukti baru dan juga memori PK yang diajukan oleh Saka Tatal ini hanyalah diambil dari pemberitaan media saja menurut jaksa selaku termohon dalam jawabannya tadi. Nah, sementara itu Nata dan juga pemirsa, tadi kakak dari Saka Tatal yakni Selis juga sempat dihadirkan di dalam persidangan untuk disumpah oleh majelis hakim, di mana Selis selaku kakak dari Saka Tatal tadi juga disumpah sambil menunjukkan foto atau bukti-bukti berupa foto dari almarhumah Vina, kemudian bukti foto dari almarhum Eki dan juga bukti foto dari kendaraan daripada Eki yang hancur atau yang rusak pada peristiwa 2016 lalu. Sementara itu Nata dan juga pemirsa, untuk agenda selanjutnya akan digelar pada Selasa nanti atau Selasa depan yakni pukul 10 pagi, di mana agendanya adalah pembuktian. Nah, dalam pembuktian ini pihak pemohon atau tim dari Saka Tatal akan menghadirkan sejumlah saksi. Informasi yang tadi disampaikan sebelum sidang ditutup, pemohon atau pihak dari Saka Tatal akan menghadirkan 5 orang saksi fakta. Namun 5 orang tersebut memang belum dijelaskan atau belum dibeberkan oleh pihak pemohon atau dari kuasa hukum Saka Tatal. Nata, kita nantikan Nata agenda selanjutnya pada Selasa nanti pukul 10. Demikian Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Pemirsa, ke informasi lainnya, keluarga Dini Sera Aprianti di Sukabumi, Jawa Barat kecewa dengan vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kecewa dengan vonis bebas dan adanya dugaan permainan uang membuat pihak keluarga korban hingga jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Hakim menilai Ronald Tanur tidak terbukti menghabisi kekasihnya Dini Sera Aprianti di parkiran Landmark Surabaya Oktober tahun lalu. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Usai pembacaan vonis, keluarga korban menilai keputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Keluarga korban Dini Sera Aprianti di Sukabumi pun kecewa dan menyatakan banding. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Tak hanya itu, kuasa hukum korban juga akan melaporkan 3 majelis hakim ke Komisi Yudisial dan KPK karena terindikasi putusan bebas terhadap Ronald Tanur ada permainan uang. Dan juga kami akan mempertimbangkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk juga melakukan investigasi pemeriksaan kepada 3 majelis hakim ini. Jika memang ditemukan arah yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi atau mungkin penyuapan, maka kami minta agar KPK juga melakukan tindakan hukum terhadap 3 majelis hakim ini. Rasa kecewa dengan vonis terhadap Ronald Tanur juga diungkapkan oleh jaksa penuntut umum dengan melakukan kasasi. Kasasi dilakukan dengan sejumlah pertimbangan yang dianggap mengesampingkan bukti dan fakta pada saat persidangan. Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Selama persidangan, terdakwa Gregorius Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara. Dari Surabaya dan Sukabumi melaporkan. Beralih ke kasus lainnya, pemirsa, terkait dengan adanya tuduhan dugaan teror dukun demi harta warisan, pihak tertuduh Heni Harahap melaporkan balik Noni Senja Dewi ke Polda Sumatera Utara atas dugaan perkara pencemaran nama baik. Heni meminta ke pihak polisian agar keadilan dapat ditegakkan. Dengan membawa dokumen, Heni Harahap mendatangi sentra pelayanan kepolisian Polda Sumatera Utara untuk mengadukan Noni Senja Dewi dalam dugaan perkara pencemaran nama baik dan berita bohong. Dalam pengakuannya, Heni menyangkal tuduhan Noni Senja Dewi yang merupakan kakak iparnya bahwa ia telah melakukan teror dukun terkait perkara warisan dari kakak kandungnya, Heprin Harahap. Adapun maksud kedatangan kita ke SPKT ini, yaitu melaporkan saudara Noni Senja Dewi atas kebohongan, fitnah, pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap keluarga kami. Kami menyanggah bahwasanya kami atas nama keluarga besar menolak keras gugatan yang dilayangkannya ke Pengadilan Agama Labuhan Batu yang menyatakan anak bawaannya dari suaminya yang dahulu dijadikan sebagai ahli waris. Nah, sudah tentu ini kami tolak mentah-mentah. Mana mungkin anak sambung dijadikan sebagai ahli waris. Kemudian yang kedua, Noni Senja Dewi ini mengatakan bahwa rumah milik almarhum katanya sudah diwariskan kepadanya. Tapi ya secara lisan gitu wasiatnya. Dan tidak boleh dijual katanya. Ini juga kami tolak mentah-mentah di pengadilan. Sebab hal ini tidak ada persetujuan ahli waris yang lainnya. Sehingga mungkin dalam hal ini, kelima hal ini mungkin dia membuat dia panik, merandang. Sehingga dia membuat laporan palsu di media yang menyatakan macam-macam yang memang tujuannya untuk mencemarkan nama baik kami, memfitnah. Heni berharap meminta pihak Polda Sumatera Utara untuk segera melakukan tindakan hukum dan menegakkan keadilan sehingga persoalan warisan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik dan arif. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang.
Pemirsa, proses penyidikan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terus dilakukan. KPK juga telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rafael sebelumnya diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar 1,35 miliar rupiah saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1 2011. KPK juga menyita safe deposit box berisi uang senilai 32,2 miliar rupiah serta tas-tas mewah milik istri Rafael saat menggeledah rumahnya yang berlokasi di Jalan Simpruk Golf, Jakarta Selatan. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2021, Rafael mempunyai harta kekayaan senilai 56 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga melakukan pemblokiran 40 rekening yang dimiliki Rafael dan keluarga dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah. Tim iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, 3 selegram di kota Kendari, Sulawesi Tenggara diamankan polisi lantaran mempromosikan slot judi online. Ketiga pelaku pun menjalankan aksinya sejak 4 bulan lalu dengan mengajak warga untuk bermain judi slot. Promosikan judi online di media sosial, 3 selebgram cantik ditangkap Polda Sulawesi Tenggara di 3 tempat berbeda. Penangkapan ketiga pelaku ini berawal saat personil Subdit 5 Pipit Saider, Polda Sultra sedang melakukan patroli cyber dan menemukan akun Instagram milik ketiga pelaku yang memposting tautan judi online. Setelah memastikan bahwa tautan tersebut mengarah ke situs judi, polisi segera melakukan profiling untuk melacak pemilik akun tersebut. Ketiganya AA ditangkap di Kabupaten Kolaka, GA ditangkap di Kolaka Timur, dan Dewi di Kabupaten Konawe. Usai dilakukan penangkapan, ketiga selegram cantik ini kemudian digelandang ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan penyelidikan. Ketiga pelaku mengaku sudah 4 bulan mempromosikan judi online slot melalui Instagram mereka dan mendapatkan upah 700 hingga 2 juta rupiah dalam setiap bulannya. Mereka rata-rata menjadi afiliator kurang lebih 3 sampai 4 bulan dengan masing-masing mendapatkan fee bervariatif. Ada yang 2 orang ini dengan tersangka AG dan GA ini mendapatkan gaji 700 dan 800. Kalau tersangka MA agak tinggi sedikit karena dia memang agak followernya lumayan banyak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Golden Visa diberikan kepada warga negara asing yang berkualitas serta bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara yang mendapatkan manfaat eksklusif berupa waktu tinggal lebih lama dan kemudahan keluar masuk ke Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Golden Visa di Jakarta Kamis pagi. Golden Visa merupakan produk keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Golden Visa diberikan kepada warga negara asing yang berkualitas, serta bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya penanaman modal baik korporasi maupun perorangan. Presiden Jokowi berharap Golden Visa membuat Indonesia sebagai tujuan investasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, hari ini kita akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan pada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia.
sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers. Sehingga harus benar-benar selektif. Dalam peluncuran ini, Presiden Jokowi secara simbolis memberikan Golden Visa kepada pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Shin Tae-yong. Kebijakan Golden Visa tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.